Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Muhammad Putra Khair. I am from the Communication Science Study Program. On this occasion, I will review exciting journals. This journal is entitled Teacher Communication Pattern to Students with Special Needs in Inclusion Vocational High School. Here, I will discuss several discussions, namely a brief introduction and also conclusion for other discussion related to research methods. The result of the discussion will be presented by several of my colleagues in another video. Pendahuluan secara singkat. Sekolah Menengah Kejuruan Balai Perguruan Putih SMK BPP merupakan satu-satunya SMK yang menjadi sekolah inklusi, yang mana sekolah inklusi atau pendidikan inklusi sendiri berartikan sebuah layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, tak hanya kelas reguler, tak adanya kelas khusus, semua siswa baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus digabungkan dalam satu kelas. UNESCO 2004 dalam Jamaris 2014 menyatakan pendidikan inklusi mengandung pengertian bahwa sekolah perlu mengakomodasi kebutuhan pendidikan semua anak dengan tidak menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi-kondisi lainnya. Pada SMK BPP ini membuka kesempatan belajar di 3 program keahlian, yakni Tata Boga, Tata Busana, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Ada sedikit pembahasan terkait apa sih itu komunikasi instruksional. Menurut Pawit Yusuf 1990 mengemukakan bahwa komunikasi instruksional berarti komunikasi dalam bidang instruksional. Dengan demikian, apabila ingin membicarakan tentang komunikasi instruksional, maka dengan sendirinya tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kata atau istilah instruksional itu sendiri. Istilah instruksional berasal dari kata instruction. Ini bisa berarti pengajaran, pelajaran, atau bahkan perintah atau instruksi. SMK BPP ini juga menganut tentang adanya teori simbolik, di mana mereka melakukan komunikasi kepada muridnya menggunakan bahasa isyarat dan berbagai macam simbol. Dalam hal ini akan menimbulkan interpretasi dan pendefinisian analisis dari prinsip-prinsip tersebut. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pembelajaran di kelas, guru di kelas menjadi salah satu faktor utama dalam pelaksanaan komunikasi instruksional pada siswa ABK di kelas. Kompetensi guru, kemampuan guru untuk berkomunikasi, gaya komunikasi verbal dan non-verbal guru menjadi beberapa elemen utama yang menentukan komunikasi instruksional yang berlangsung di kelas. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama mengenai faktor yang mempengaruhi pola komunikasi guru pada siswa ABK. Di antaranya, kompetensi dan kemampuan komunikasi guru, kesiapan siswa, dukungan lingkungan, serta orang-orang di sekitar ABK seperti helper dan juga orang tua, yaitu menjadi faktor lainnya. Yang telah disampaikan dalam jurnal ini mengenai faktor yang mempengaruhi pola komunikasi guru, yang kita tahu adalah bagaimana komunikasi guru terhadap anak ABK itu dikhususkan untuk duduk paling depan, di mana hal ini bisa mempermudah untuk siswa ABK bisa menerima pembelajaran yang telah dikomunikasikan oleh guru atau yang telah diberikan oleh pengajar. Meskipun terkadang terjadinya noise di dalam kelas, maka di sini helper berfungsi sebagai untuk mengawasi maupun membantu pengajar yang ada di kelas. Lalu, faktor yang kedua yaitu komunikasi instruksional guru dilakukan melalui beberapa saluran dan metode, mulai dari komunikasi di depan kelas dengan metode ceramah, diskusi kelas, dan berbagai teknik komunikasi lainnya. Penggunaan tutor sebaya dilakukan untuk mengefektifkan pembelajaran penggunaan bahasa verbal dan non-verbal seperti raut muka, suara lantang, artikulasi yang jelas, dan sentuhan atau belayan dan maupun tatapan mata. Meskipun kelas digabungkan antara ABK maupun anak reguler, komunikasi juga dilakukan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelas, dan tanya jawab terhadap siswa anak ABK. Para pengajar
pengajar di sini juga menyiapkan bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dan bagaimana juga anak itu dapat mempunyai konsep diri yang baik, dimulai dari pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan diri serta keyakinan bahwa kemampuan diri dapat ditingkatkan. Lalu untuk komunikasi yang lainnya seperti adanya tutor sebaya dilakukan untuk mengefektifkan pembelajaran menggunakan bahasa verbal seperti yang saya jelaskan di faktor yang utama, yaitu mengenai anak ABK ini dapat menerima suatu pesan dari para pengajar yaitu dengan melalui bahasa verbal dan non-verbal seperti raut muka yang ekspresif, suara lantang, artikulasi yang jelas, gaya tubuh, dan bahasa tubuh ekspresif disertai dengan sentuhan belayan dan tatapan mata. Dengan adanya penggunaan bahasa verbal dan non-verbal tersebut, pembelajaran dalam pengajar ini bisa menjadi efektif. Lalu faktor yang ketiga yaitu adalah penyelenggaraan pendidikan inklusi yang menggabungkan siswa ABK dan non-ABK di SMK BPP Bandung. Dilaksanakan demi kepentingan tiga pihak, yakni siswa ABK organisasi, pihak yayasan, dan siswa non-ABK. Di sini ketiga pihak tersebut menyatakan bahwa siswa ABK dan non-ABK di SMK BPP ini bisa memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan belakang dengan kepentingan ABK dalam implementasi pendidikan inklusi di PP ini, yaitu memberikan kesempatan siswa ABK untuk mengenyam pendidikan formal di sekolah umum dan bersosialisasi dengan siswa normal melalui pembelajaran di kelas. Meningkatkan kualitas hidup ABK dengan memberikan skill kepada ABK agar siswa ABK ini setidaknya mampu mandiri atau menghasilkan suatu karya. PP ini yang mana sebagai penyelenggara pendidikan inklusi yaitu ingin mewujudkan tujuan sosial dari pendidikan inklusi ini untuk membantu anak-anak yang kesulitan mencari sekolah, mengingat masih terbatasnya sekolah inklusi dan juga SLB. Keberhasilan mendidik dari SMK BPP ini menjadikan motivasi bagi sekolah lainnya untuk bisa mendidik ABK-ABK lainnya yang membutuhkan layanan pendidikan inklusi. Lalu selanjutnya ada saran praktis yaitu mengenai tentang pembahasan fasilitas menunjang dari fasilitas khusus bagi siswa ABK untuk menunjang proses belajar mengajar di kelas. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dari segi fasilitas memanglah kurang. Alangkah baiknya bisa dilengkapi dengan tambahan atau alat-alat pendukung lainnya seperti adanya proyektor dan juga media-media lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah perlu penyediaan tenaga aktif yang ahli di sekolah dan ruangan khusus agar siswa ABK tidak terkesan liar. Yang kita ketahui bahwa di SMK BPP ini adalah memang pengajarnya itu tidak berlatar belakang pendidikan yang luar biasa dan mungkin akan lebih bisa membantu pembelajaran jika ditambahnya tenaga ahli dari latar belakang yang memang dulunya pendidikan sekolah luar biasa, agar bisa membantu siswa ABK lebih efektif dan bisa mengarahkan para siswa ABK agar lebih teratur dan tertata. Lalu saran ketiga yaitu adalah keberadaan helper atau pendamping lebih dimanfaatkan dengan baik karena yang kita ketahui bahwa keberadaan helper di sini yaitu bertugas untuk mengawasi tanpa punya kewenangan terlibat dalam kurikulum. Sedangkan para helper bisa membantu bukan hanya sekedar untuk mengawasi, namun untuk hal lebih terkait itu diperlukan penelitian lanjutan yang bisa melihat efektivitas dari komunikasi instruksional guru pada siswa ABK. Oh my God! Wow! Thanks for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.